Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bu Mustika Hadijati SSI MSI selaku pembimbing 1. Yang saya hormati Pak Marliadi Susanto SPD MSI selaku pembimbing 2. Yang saya hormati calon penguji 1 dan calon penguji 2. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Peramalan Curah Hujan di Kota Mataram menggunakan metode Seasonal Auto Regressive Integrated Mapping Average atau SARIMA. Di mana hal yang melatar belakangi penelitian saya adalah posisi geografis Indonesia terletak di antara dua samudera dan dua benua. Kondisi ini menyebabkan cuaca dan iklimnya dipengaruhi oleh sirkulasi atmosfer global dan juga lokal. Gangguan terhadap sistem sirkulasi ini dapat menyebabkan suatu fenomena alam yang tidak lazim terjadi karena perubahan iklim, di mana perubahan iklim salah satunya yaitu dapat berupa curah hujan. Indonesia merupakan negara yang berbentuk kepulauan sehingga sangat rentan terhadap dampak perubahan curah hujan itu sendiri. Salah satunya yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kota Mataram sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan daerah dengan tingkat curah hujan yang terus meningkat, sehingga peranan informasi mengenai curah hujan di Kota Mataram sangat penting karena banyak sekali kegiatan-kegiatan di Kota Mataram yang bergantung pada informasi tersebut. Informasi mengenai curah hujan salah satunya yaitu dapat berupa perkiraan ataupun peramalan. Peramalan merupakan suatu metode untuk memperkirakan suatu nilai pada masa yang akan datang berdasarkan informasi pada masa lalunya. Berbagai metode peramalan telah dikembangkan hingga saat ini, diantaranya yaitu metode deterministik dan metode stokastik. Metode deterministik biasanya digunakan untuk meramalkan periode harian, sedangkan metode stokastik biasanya digunakan untuk meramalkan periode bulanan ataupun tahunan. Pemilihan metode dalam permodelan dan juga peramalan harus disesuaikan dengan karakteristik data historisnya. Berbagai penelitian curah hujan telah banyak sekali dilakukan, akan tetapi belum menitik beratkan pada kejadian musiman yang merupakan sifat dari curah hujan itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode yang mampu mengakomodasi sifat musiman curah hujan tersebut. Metode seasonal ARIMA merupakan salah satu metode yang memasukkan faktor musiman dalam perhitungan dan juga permodelannya. Sehingga pada penelitian kali ini akan dilakukan peramalan curah hujan di Kota Mataram menggunakan metode Seasonal Auto Regressive Integrated Mapping Average atau SARIMA. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dapat diambil rumusan masalah yaitu 1. Bagaimana model curah hujan di Kota Mataram menggunakan metode SARIMA. 2. Bagaimana peramalan curah hujan di Kota Mataram menggunakan metode SARIMA. Tujuan penelitian kita yaitu menjawab dari rumusan masalah tersebut. Manfaat penelitian bagi pembaca yang pertama sebagai wawasan ataupun sarana untuk menerapkan metode statistika seasonal ARIMA dalam peramalan dan juga permodelan curah hujan di Kota Mataram. Terus kemudian penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur penunjang untuk penelitian berikutnya. Kemudian bagi pemerintah sebagai bahan untuk pertimbangan memberikan informasi mengenai curah hujan di Kota Mataram. Metode penelitian. Jenis penelitian kita yaitu application research atau penelitian aplikatif, yaitu penerapan metode matematika dalam kehidupan sehari-hari. Sumber data yang kita gunakan yaitu data sekunder berupa data bulanan curah hujan Kota Mataram dari tahun 2009 sampai 2017 yang diperoleh langsung dari kantor BMKG Provinsi Nusa Tenggara Barat. Alat bantu penelitian yaitu software Minitab dan juga Microsoft Excel. Langkah-langkah penelitian, yang pertama mulai input data, kemudian setelah dimasukkan data membentuk time series plot dari data tersebut, kemudian uji stasioner terhadap data berupa uji stasioner terhadap varians dan juga rata-rata. Kemudian identifikasi model sementara berdasarkan plot ACF dan PACF-nya. Kemudian penetapan model sementara dari identifikasi tersebut. Kemudian dilakukan beberapa pengujian model diantaranya yaitu uji signifikansi parameter, uji residual white noise, dan juga uji residual berdistribusi normal. Langkah selanjutnya yaitu pemilihan model terbaik berdasarkan nilai MSE terkecil. Kemudian yang terakhir pelamaran selesai. Hasil dan pembahasan. Langkah awal yang perlu kita lakukan dalam penerapan metode seasonal ARIMA yaitu melihat karakteristik data berdasarkan time series plot data tersebut. Yang pertama itu time series plot untuk data Ampenan, time series plot Cakranegara, dan juga time series plot untuk data Selaparang. Yang pertama yaitu stasiun Ampenan. Berdasarkan time series plot ternyata terlihat bahwa
data mengalami pertumbuhan dan juga penurunan pada bulan-bulan tertentu secara berulang. Hal ini menunjukkan bahwa data belum stasioner baik itu terhadap varians dan juga rata-rata. Berdasarkan box choke plot data tersebut dapat dilihat bahwa nilai lambda yang ditunjukkan rounded value yaitu sebesar 0,31. Hal ini menunjukkan bahwa data belum stasioner terhadap varians sehingga perlu dilakukan transformasi dengan rumus yaitu sebagai berikut. Setelah dilakukan transformasi, dilihat kembali tabel ataupun plot untuk box choke-nya. Dari box choke plot setelah ditransformasi dilihat bahwa nilai lambda yang ditunjukkan rounded value yaitu sebesar 1,0. Hal ini menunjukkan bahwa data sudah stasioner terhadap varians. Langkah selanjutnya yaitu differencing data, berfungsi untuk menstasionerkan data terhadap rata-ratanya dengan rumus yaitu sebagai berikut. Setelah dilakukan differencing, dilihat kembali time series plot data tersebut. Ternyata data sudah berfluktuasi di sekitar nilai rata-rata. Artinya data sudah stasioner terhadap rata-rata. Langkah selanjutnya yaitu melihat plot ACF dan PACF-nya. Dari plot ACF, ternyata terlihat bahwa leg yang keluar dari batas signifikan yaitu pada leg pertama, leg 12, 24, dan 36. Hal ini menunjukkan bahwa data dipengaruhi oleh pola musiman, sehingga perlu dilakukan differencing terhadap musiman untuk menghilangkan faktor musiman tersebut. Berikut adalah time series plot data setelah dilakukan differencing terhadap musimannya. Ternyata data juga sudah berfluktuasi di sekitar nilai rata-rata, artinya data sudah stasioner terhadap rata-rata. Setelah stasioner terhadap rata-rata ataupun differencing musimannya, ternyata dilihat kembali plot ACF dan PACF-nya. Plot ACF digunakan untuk menentukan order moving average MA, sedangkan plot PACF digunakan untuk menentukan order autoregressive AR. Leg pertama sampai leg 12 digunakan untuk menentukan order yang non musimannya, sedangkan leg 12 dan 24 dan 36 kelipatannya digunakan untuk menentukan order musimannya. Begitu juga dengan plot PACF. Sehingga berdasarkan plot ACF dan PACF tersebut diperoleh beberapa model dugaan Sarima sementara yaitu sebagai berikut. Dari beberapa model sementara yang sudah kita peroleh akan dilakukan beberapa pengujian, diantaranya yaitu yang pertama uji signifikansi parameter. Dari uji signifikan ternyata diperoleh satu model yang tidak memenuhi asumsi signifikan. Kemudian model yang memenuhi asumsi signifikan dilanjutkan dengan uji selanjutnya yaitu uji asumsi residual white noise menggunakan uji L-Jung box. Ternyata diperoleh dua model tidak memenuhi asumsi white noise. Nah, beberapa model yang memenuhi asumsi white noise tersebut dilanjutkan dengan uji selanjutnya yaitu uji residual berdistribusi normal menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Dari beberapa model tersebut diperoleh juga ternyata model-model tersebut memenuhi asumsi residual berdistribusi normal. Semuanya model yang udah white noise memenuhi asumsi residual berdistribusi normal. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pemilihan model terbaik. Pemilihan model terbaik dilakukan dengan melihat nilai MSE yang terkecil. Nah, ternyata diperoleh nilai MSE terkecil yaitu sebesar 0,9381. Nah, setelah diperoleh model terbaik, selanjutnya yaitu membentuk persamaan umum dari model terbaik tersebut. Diperoleh yaitu sebagai berikut. Berikut adalah hasil peramalannya. Hasil peramalan dilakukan berdasarkan model terbaik tersebut. Berikut adalah plot perbandingan hasil peramalan dan juga data aktual. Kalau kita lihat berdasarkan plot tersebut terlihat bahwa ada beberapa data yang memang tidak terlalu mendekati data aktualnya. Akan tetapi dengan nilai MAP sebesar 25,88%, hal ini menunjukkan ketepatan peramalan kita 74,12%. Yang berarti bahwa hasil peramalan kita cukup bagus dan bisa kita gunakan, bisa dipercaya untuk peramalan curah hujan di stasiun Ampenan. Kemudian yang kedua itu stasiun Selaparang. Dengan langkah dan analisis yang sama juga dilakukan pemilihan model terbaik dengan persamaan yaitu sebagai berikut. Berikut adalah plot perbandingan hasil peramalan dan juga data aktualnya. Sama seperti sebelumnya diperoleh nilai MAP sebesar 25,76. Hasil peramalan ketepatan peramalan kita 74,24%, cukup bagus dan bisa kita gunakan untuk meramalkan curah hujan di stasiun Selaparang. Kemudian stasiun Cakranegara, model umum yang kita peroleh model terbaik yaitu dengan persamaan sebagai berikut. Berikut merupakan hasil peramalannya, plot perbandingan antara hasil peramalan dan juga data aktualnya. Memang juga sama seperti sebelumnya, ada beberapa data yang tidak terlalu mendekati data aktual, tetapi dengan ketepatan dengan nilai MAPE 27,38%, artinya ketepatan peramalan kita 72,62%.
cukup bagus dan bisa kita gunakan untuk meramalkan data curah hujan berikutnya di stasiun Cakranegara. Kemudian penutup kesimpulan dari analisis tersebut diperoleh kesimpulan, yaitu yang pertama, peramalan curah hujan di Kota Mataram menggunakan metode Sarima diperoleh model dengan masing-masing di masing-masing stasiun, yaitu sebagai berikut. Kemudian yang kedua, hasil peramalan curah hujan di Kota Mataram menggunakan metode Sarima diperoleh hasil yaitu dengan nilai MAE rata-rata sekitar 25%. Hal ini menunjukkan hasil ketepatan peramalan kita cukup bagus dan bisa kita gunakan untuk meramalkan curah hujan di Kota Mataram. Yang terakhir yaitu saran. Menurut saran saya, pada penerapan metode seasonal ARIMA agar menggunakan data yang benar-benar bersifat seasonal dan tidak memiliki variasi data yang terlalu besar. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan dengan daftar pustaka, yaitu sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.